Audio Jungle. Selamat siang pemirsa, kembali lagi bersama saya Aprilia Listiani. Selama 30 menit ke depan, saya akan menemani Anda di Zona Fokus, yang hadir dengan sorotan peristiwa penting dan inspiratif di tengah hari Anda. Dari kondisi pengungsian pasca kebakaran hebat yang melanda Kapuk Muara Penjaringan hingga ramainya Museum Nasional yang terus menjadi destinasi edukatif favorit warga ibu kota. Semua kami rangkum lengkap untuk Anda dalam laporan siang ini. Audio Jungle. Pasca kebakaran hebat yang menghanguskan ratusan rumah di Kapuk Muara Penjaringan, ribuan warga kini masih bertahan di tenda-tenda pengungsian. Pemerintah mulai menyalurkan bantuan darurat, sementara warga mengaku kesulitan memenuhi kebutuhan harian. Pasca kebakaran hebat yang melanda Kapuk Muara Penjaringan, Jakarta Utara, kondisi warga kini mulai beragam. Sebagian masih bertahan di tenda-tenda pengungsian karena belum memiliki tempat tinggal pengganti. Sementara itu, sebagian lainnya sudah mulai membangun kembali rumah mereka secara mandiri di lokasi bekas kebakaran. Meski bantuan logistik masih disalurkan, warga di pengungsian mengaku kesulitan memenuhi kebutuhan harian, terutama untuk anak-anak dan lansia. Suasana di lokasi bekas kebakaran masih menyisakan kepiluan. Puing bangunan dan sisa-sisa barang yang hangus terbakar masih berserakan di berbagai sudut. Dari Jakarta, Aprilia Listiani, UHAMKA melaporkan. Dari peristiwa kebakaran, kita beralih ke keluhan warga terkait kondisi jalan rusak yang membahayakan. Jalan berlubang di kawasan Tanah Pasir Penjaringan dikeluhkan warga karena membahayakan pengendara yang melintas. Kita akan tersambung dengan reporter kami, Aprilia Listiani, yang akan melaporkan langsung kondisi di lokasi. Ya, selamat sore pemirsa. Saat ini saya sedang berada di kawasan Tanah Pasir Pluit, Penjaringan, Jakarta Utara. Tepatnya di lokasi di mana kondisi jalan tengah dikeluhkan warga akibat adanya plat besi penutup jalan yang rusak dan bergeser dari tempatnya. Seperti yang Anda lihat di belakang saya, saat ini tampaknya plat besi tidak menutupi lubang dengan sempurna. Bahkan di beberapa bagian plat sudah bergeser dan menyisakan celah yang cukup besar yang sangat berbahaya bagi pengendara motor dan mobil. Beberapa pengendara terlihat harus melambatkan laju perjalanannya atau bahkan mengambil jalur lain demi menghindari resiko terperosok. Warga sekitar juga mengaku kondisi ini sudah terjadi beberapa hari, namun hingga saat ini masih belum ada perbaikan dari pihak-pihak terkait. Nyebes banget karena kan ini jalan umum, motor mobil setiap hari lewat. Udah gitu jalannya kan ada rusak, harus hati-hati juga, jadi takut keceblos juga. Dan kalau malam ini tuh gelap banget, jadi benar-benar harus hati-hati kalau lewat sini. Ya semoga aja cepat diperbaiki ya, karena ini kan jalan umum juga dan itu juga banyak orang lewat, takutnya nanti ada kejadian hal yang gak terduga dan itu malah membuat orang jadi kayak takut untuk lewat sini. Warganet juga ramai-ramai menyoroti hal ini lewat media sosial, berharap pemerintah setempat segera melakukan perbaikan sebelum munculnya korban kecelakaan. Dari Pluit Penjaringan, Jakarta Utara, saya Aprilia Listiani melaporkan untuk UHAMKA. Sementara itu, dari wilayah pesisir utara Jakarta, tanggul laut di Muara Angke kini sedang ditinggikan hingga 2,5 meter sebagai bagian dari proyek Giant Sea Wall. Langkah ini diharapkan dapat melindungi wilayah pesisir dari banjirop yang kian sering terjadi. Pemerintah tengah melakukan peninggian tanggul di kawasan Muara Angke, Jakarta Utara, sebagai bagian dari proyek pengendalian banjirop. Tanggul yang sebelumnya setinggi 1,8 meter, kini ditinggikan menjadi 2,5 meter untuk menahan gelombang air laut yang semakin tinggi akibat perubahan iklim. Warga sekitar menyambut baik proyek ini. Selama ini, air pasang kerap meluap ke permukiman dan merusak rumah warga, terutama saat musim hujan. Tak sedikit warga yang harus mengungsi atau mengalami kerugian karena banjirop yang datang tiba-tiba. Pengerjaan tanggul dilakukan secara bertahap dan ditargetkan rampung dalam beberapa bulan ke depan.
Selain tanggul, pemerintah juga merencanakan pembangunan pompa air dan sistem saluran pembuangan untuk mendukung pengendalian banjir secara menyeluruh. Meski begitu, warga berharap proyek ini tidak mengganggu akses jalan maupun aktivitas mereka sehari-hari, terutama bagi nelayan dan pedagang sekitar pelabuhan. Peninggian tanggul ini diharapkan bisa menjadi solusi jangka panjang bagi kawasan pesisir Jakarta yang rentan terhadap naiknya permukaan air laut. Dari Jakarta, Aprilia Listiani, UHAMKA melaporkan. Setelah menyimak sejumlah kabar serius, kini saatnya kita beralih ke informasi yang lebih ringan dan menyegarkan seputar ruang publik dan wisata kota. Taman Eco Park menjadi destinasi favorit baru warga Jakarta. Dikelilingi pepohonan rindang dan fasilitas rekreasi yang lengkap, taman ini ramai dikunjungi untuk berolahraga dan bersantai bersama keluarga. Ya, selamat pagi pemirsa. Saat ini saya sedang berada di Tebet Eco Park, salah satu ruang terbuka hijau yang ada di Jakarta Selatan. Tempat ini menjadi favorit warga untuk bersantai, berolahraga, bahkan berinteraksi dengan alam di tengah hiruk-pikuk ibu kota. Tebet Eco Park resmi dibuka kembali untuk umum setelah revitalisasi pada tahun 2022. Taman ini mengusung konsep ramah lingkungan dengan fasilitas yang lengkap seperti jembatan ikonik Infinity Link Bridge, taman bermain anak, area refleksi, hingga hutan kota mini. Di akhir pekan seperti sekarang, suasana taman terlihat cukup ramai. Banyak pengunjung datang bersama keluarga atau teman untuk menikmati udara segar, berolahraga, atau sekedar piknik santai. Namanya siapa? Aku Trinita. Kamu? Aku Rinjani. Kamu Zahra. Oke. Kalau boleh tahu kenapa kalian milih liburan di sini? Karena tempat di sini kan ada nyaman juga. Terus jadinya buat jalan pagi enak di sini karena kan banyak pohon gini juga, bisa ada tamannya. Ini jauh dari rumah nggak sih? Enggak Dekat ya, dekat juga ya. Oke, terus kiranya spot favorit kalian tuh apa? Ini Jembatan ya. Oke, terima kasih ya. Tak hanya sebagai tempat hiburan, Tebet Eco Park juga dirancang untuk mendukung edukasi lingkungan. Tersedia papan informasi dan spot interaktif yang mengenalkan pentingnya menjaga ekosistem kota. Konsep yang hijau, asri, dan terbuka untuk semua usia, taman ini menjadi pilihan yang tepat untuk melepas penat tanpa harus jauh-jauh keluar kota. Dari Tebet, saya Aprilia Listiani melaporkan untuk UHAMKA. Selain ruang terbuka hijau, tempat wisata edukatif juga tak kalah diminati, terutama saat libur sekolah. Museum Nasional tetap menjadi magnet bagi para pecinta sejarah. Beragam koleksi artefak dan pameran menarik membuat museum ini ramai dikunjungi pelajar dan wisatawan dari berbagai daerah. Museum Nasional di Jakarta Pusat menjadi salah satu destinasi edukatif favorit, terutama saat musim libur sekolah tiba. Setiap harinya, museum ini ramai dikunjungi oleh pelajar dan keluarga yang ingin belajar sejarah secara langsung. Di dalam museum, pengunjung bisa melihat berbagai koleksi budaya dari seluruh Nusantara, mulai dari topeng-topeng tradisional, arca, dan patung kuno hingga artefak bersejarah lainnya. Tak ketinggalan terdapat pula replika manusia purba dan rangka tulang dinosaurus yang menjadi daya tarik tersendiri, terutama bagi anak-anak. Salah satu ruang yang paling banyak menarik perhatian adalah ruang imersi. Di ruang ini, pengunjung diajak menjelajahi sejarah lewat proyeksi digital 360 derajat yang mengelilingi seluruh dinding ruangan. Efek visual yang memukau dipadukan dengan narasi dan suara membuat pengalaman belajar terasa menyenangkan dan interaktif. Dengan koleksi yang beragam dan penyajian yang modern, Museum Nasional tak hanya menjadi tempat belajar sejarah, tapi juga sarana rekreasi budaya yang menyenangkan bagi semua usia. Dari Jakarta Pusat, Aprilia Listiani, UHAMKA melaporkan.
Indonesia mempertebal asa lolos ke Piala Dunia 2026 setelah mengalahkan Cina 1-0 dalam laga ketiga babak ketiga kualifikasi AFC di Jakarta, Kamis 5 Juni 2025. Gol tunggal timnas ini membuat mereka menjaga momentum kuat menuju babak selanjutnya. Timnas Indonesia kembali mencetak sejarah penting dalam perjuangan menuju Piala Dunia 2026. Bertanding di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Kamis 5 Juni, skuad Garuda sukses menundukkan Cina dengan skor 1-0 dalam laga ketiga babak ketiga kualifikasi AFC. Gol tunggal Indonesia lahir dari eksekusi penalti oleh Romeni di penghujung babak pertama. Dengan dukungan puluhan ribu supporter yang memadati stadion, Indonesia tampil penuh semangat dan disiplin sepanjang pertandingan. Hasil ini memperkuat posisi Indonesia di klasemen dan penjaga peluang besar untuk melaju ke putaran berikutnya. Presiden terpilih Prabowo dan Ketua Umum PSSI Erick Thohir hadir di Stadion GBK. Prabowo memberikan dukungan langsung dan turut menyaksikan perjuangan timnas dari awal hingga akhir laga. Tapi insya Allah siapa tahu kali ini kita beruntung bisa masuk Piala Dunia. Siapa tahu, oke? Terima kasih ya. Momentum ini menjadi suntikan moral penting bagi para pemain, sekaligus menumbuhkan harapan besar publik akan keikutsertaan Indonesia di ajang sepak bola paling bergengsi di dunia. Dari Jakarta, Aprilia Listiani, UHAMKA melaporkan. Timnas Putri Indonesia menelan kekalahan mengejutkan 0-2 dari Pakistan di kualifikasi Piala Asia Wanita 2026. Meski mendominasi dengan penguasaan bola 63%, Indonesia gagal mencetak gol dan kini berada dalam tekanan untuk laga berikutnya. Dari lapangan hijau di Tangerang, kabar kurang mengembirakan datang dari tim nasional sepak bola putri Indonesia. Dalam laga kualifikasi Piala Asia Wanita 2026 yang berlangsung pada Rabu 2 Juli, Indonesia harus mengakui keunggulan Pakistan dengan skor 0-2. Meski tampil dominan sepanjang pertandingan, dengan penguasaan bola mencapai 63%, skuad Garuda Pertiwi kesulitan menembus lini pertahanan lawan. Dalam konferensi pers seusai laga, pelatih Satoru Mochizuki menyesalkan banyak kesalahan dasar, salah oper, kontrol buruk yang membuat tim sulit kembali menguasai permainan. Ia menolak menyalahkan minimnya kompetisi Liga Putri dan menegaskan skuadnya harus belajar cepat jelang partai terakhir grup melawan Taiwan 5 Juli nanti. 的なところがやはり今日はうまくできてなかったのでリズムがなかなかつかめてなかったと思います。まだやはり、出来たての新しい選手がいて出来たてのチームでやはり失点先にしたっていうのはやはりチームとしては勢いがなかなか出なかったと思います。 Selain pelatih, salah satu pemain timnas, Felicia Victoria Dezau, juga turut menyampaikan evaluasi. Menurutnya, tim terlalu terburu-buru saat menyerang, sehingga banyak peluang yang tidak dimaksimalkan. Be patient on the ball, make a good combination, and then we score more easily. I think that's the big difference. Kini, Indonesia harus segera bangkit, mengevaluasi permainan dan mempersiapkan strategi lebih matang untuk pertandingan selanjutnya. Dari Jakarta, Aprilia Listiani, UHAMKA melaporkan. Audio Jungle. Demikian rangkaian berita siang hari ini yang dapat kami sajikan untuk Anda. Tetap bersama kami setiap hari di jam yang sama hanya di Zona Fokus. Saya Aprilia Listiani pamit undur diri. Sampai jumpa dan salam Zona Fokus. Audio Jungle.